وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلال الخير اتباع رحمة الله وقربه وثواب سبحانه وتعالى. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa dan selalu memberikan kita kenikmatan, hidayahnya, karunia-Nya dan taufiknya, dan juga kita masih diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa kita selawat dan serta salam kepada junjungan kita, baginda kita, pedoman kita, syafaat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat-sahabatnya, para zuriat-zuriatnya, para tabi'in hingga hari kiamat. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmatnya kita diberikan keistimewaan untuk bisa hadir di majelis ini. Barusan kita melantunkan zikir dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka amal itu kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan itu termasuk perbuatan yang luar biasa, yang istimewa, yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal-amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah kita dikumpulkan kembali di tempat yang mulia ini, di pada malam yang mulia ini, yaitu sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tempat ini yang mulia ini tempat taman-taman surga. Rasulullah bersabda, wa idza marartum bi al-jannah fartau, jika engkau melalui taman-taman surga maka engkau singgah, datanglah. Maka para sahabat bertanya, wa ma hiya al-jannah ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Maka Rasulullah bersabda, itu majelis zikir, majelis taklim. Maka alhamdulillah kita dikumpulkan kembali di pada malam hari ini di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang mulia dan di pada malam yang mulia. Dengan kita dikumpulkan di pada malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan doa-doa kita, hajat-hajat kita diberikan ampunan, diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan panjang umur, kita diberikan keberkahan, diampuni dosa-dosa kita, dari anak penyakit-penyakit kita zahir dan batin, diberikan kita kesehatan selalu zahir dan batin, dan juga mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusan-urusan kita, urusan dunia dan urusan akhirat, dan juga kita diampunkan, diluaskan rezeki kita, dan diberikan kita rezeki yang berlimpah. Juga kita diampunkan keluarga-keluarga kita yang telah wafat, semoga diampunkan dan diberikan rahmat kepada mereka, dijadikan kuburan mereka seperti taman-taman Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita dikumpulkan di akhir kiamat nanti bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus al-A'la. Para hadirin dan hadirat Rasulullah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Ar-Risalatul Jami'ah yang digarap oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zaid bin Ali Al-Habsyi. Nah, sebelum kita mulai kajian ini, kita bertawassul kepada beliau. Al-Fatihah ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik sallallahu alaihi wa sallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ahli Muhammad ومحمد وعلى احمد عيسى وفقه تقدم محمد بن علي وعلوي والى صحابه الكتاب وحسنهم من الله وحسن بن زيد بن علي الحبشي ورسوله وصحبه الله في الجنه وبارك وصلاته وإدام حسناته وحسناته واحمد بحمايته ويسر بلده ومن عليهم وبركاته واسراره وامواله والمؤمنين ونفعه في الدنيا والاخره بسر الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, mulai
kita bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Makna Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Pada malam hari ini kita bahas hukum Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak sembarangan kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada hukum-hukumnya dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita membahas hukum Bismillahirrahmanirrahim, apa itu arti hukum dalam syariat? Dalam hukum arti hukum itu kitabullah ta'ala syari' muta'alliqun bi af'al mukallaf. Talaban wa takhiran wa wa'dan. Yang artinya perintah Allah, tuntutan Allah Subhanahu wa taala kepada terikat dari perbuatan-perbuatan hambanya yang mukallaf. Nah, contohnya apa? Ya sholat. Apa hukumnya sholat? Hukum sholat itu wajib. Hukum sholat itu wajib. Tapi atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukallaf. Apa arti mukallaf? Mukallaf itu ada 3. Yang pertama Islam, balik, wal aql. Jadi beragama Islam. Dan kedua balik. Balik itu dulu. Tanda-tanda orang yang balik itu kalau laki-laki atau perempuan itu pernah mimpi basah, sudah mimpi basah. Kalau perempuan sudah haid atau di atas umur 15 tahun itu tanda-tanda balik. Dan yang ketiga yang berakal. Nah, jadi dikatakan hamba yang mukallaf itu 3, harus ada 3, Islam, balik dan berakal. Kalau contohnya orang gila, nah orang gila itu tidak termasuk dari hamba yang mukallaf. Karena apa? Dia Islam, balik tapi tidak berakal, maka tidak diwajibkan atas dia untuk sholat. Itu makna al-hukum. Nah, sekarang kita akan bahas itu hukum Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama hukum Bismillahirrahmanirrahim wajib, wajibah. Nah, apa artinya wajib? Wajib itu bisa inda fi'lihi wa yu'aqibu idza tarkihi. Yani mendapatkan pahala ketika kita melakukannya dan mendapatkan dosa ketika kita meninggalkan perbuatan itu. Nah, kapan punya wajib ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim? Disebut dalam kitab kama fi sholati inda Imam Syafi'i. Ketika kita sholat dalam mazhab Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, maka diwajibkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika sholat. Kenapa diwajibkan? Karena dalam pendapat Imam Syafi'i itu Bismillahirrahmanirrahim basmalah termasuk ayat surat Al-Fatihah. Nah, jadi kalau termasuk surat Al-Fatihah maka wajib. Beda pendapat-pendapat mazhab yang lain, mazhab Maliki, Hambali, mereka tidak mewajibkan karena mereka berpendapat tidak masuk termasuk dari ayat surat Al-Fatihah, maka tidak wajibkan. Nah, ada juga soal tabi'in, Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Beliau berpendapat bahwa di setiap surat itu termasuk dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita buka Al-Quran, pasti di setiap surat-surat itu pasti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Taubah. Nah, satu surat itu nggak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kenapa diwajibkan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat? Ya karena dalam pendapat Imam Syafi'i itu termasuk surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat, wajib dalam sholat. Seperti Rasulullah bersabda, "La sholata liman lam yaqra bi Fatihil kitab." Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, maka wajib. Nah, jadi banyak orang itu kebanyakan dia nggak paham, tidak mengerti agama. Jadi kalau jadi makmum diam aja, taunya amin, jadi nggak dibaca. Jadi wajib maupun dia jadi imam, maupun dia jadi makmum atau sholat sendiri, diwajibkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kapan ketika jadi makmum membaca Bismillahirrahmanirrahim? Kalau ketika sholatnya dijaharkan, dinyanyikan, contohnya sholat zuhur, sholat maghrib atau sholat isya itu dibaca setelah imam membaca Al-Fatihah. Jadi ketika kemudian Al-Fatihah baru kita mulai membaca surat Al-Fatihah. Kalau sholatnya yang asir dan dirahasiakan untuk sholat zuhur, asar, nah itu imamnya baca, kita juga dibaca. Nah itu jadi maka diwajibkan. Kapan jadi wajib kita membaca Bismillah? Ketika sholat dalam pendapat Imam Syafi'i. Dan yang kedua itu mandubah. Mandubah itu artinya sunnah, sama mandubah atau itu artinya sama mandubah. Apa artinya itu? Ini yusabu inda fi'li wa la yu'aqib inda tarki. Ini mendapatkan pahala ketika kita melakukannya dan tidak mendapatkan hukuman, tidak mendapatkan dosa ketika meninggalkannya. Itu artinya sunnah, artinya mandubah. Nah, kapan kita disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim? Yaitu inda kulli amrin bibalin ayu sahibul haq yatamu bi syari'. Ini setiap perkara yang penting dalam syariat.
dalam syariat, maka disunahkan kita untuk selalu membaca. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim disunahkan. Nah, khususnya kalau masuk rumah, sampai Rasulullah bersabda dalam riwayatnya maknanya, "Man dakhala baitahu wa lam yaqra basmalah." Siapa yang masuk dalam rumahnya tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, fadakhalahu syaitan ma'ahu, maka masuk setan itu bersama dia. Jadi masuk. Nah, terus seorang ini masuk ke rumah tanpa baca Bismillah, habis itu makan, langsung makan aja, nggak baca Bismillah. Nah, jadi setan juga masuk. Kata setan, wah enak nih, udah dapat penginapan gratis, bisa dapat uang gratis, dapat makan juga gratis. Nah, maka kita biasakan kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, disunahkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ada juga doa. Jadi ketika kita baca doa makan kan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Nah, ketika kita lupa, pasti kita udah makan, kita ingat, kita lupa baca doa. Nah, ada doanya Bismillah wal awwalu wal akhir. Ini Bismillah wal awwalu wal akhir. Nah, kita baca itu ketika kita lupa mesti baca doa. Nah, jadi biasakan kita selalu biasakan mulai aktivitas kita, perbuatan kita, dan juga yang diwajibkan, yang dianjurkan dalam syariat, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu melindungi kita dari Allah, menjaga kita, Allah lindungi kita. Sebagaimana dikisahkan sahabat Nabi SAW yang bernama Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid itu ditantang para orang kafir dulu, ditantang minum racun. Nah, kata mereka, jika agama kamu benar, agama Muslim itu benar, agama Islam itu benar, maka minum racun ini. Maka diminumlah Sayyidina Khalid bin Walid, diminum dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dari riwayat Bismillahirrahmanirrahim diminum. Gak ada apa-apa, aman, alhamdulillah, subhanallah, Allah lindungi, Allah jaga Sayyidina Khalid bin Walid karena selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada amalan dari ulama, siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap malam 21 kali, maka dijaga rumah dia dari kebakaran, dari maling, atau dari keluarga dijaga dari bahaya. Jadi setiap malam itu baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ada riwayatnya juga ditambah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billah. Itu diamalkan selalu dibaca supaya semoga kita dijaga dari kebakaran rumah kita, dari maling, dari pencuri, dari bahaya. Nah, jadi kita biasakan, usahain kita baca Bismillahirrahmanirrahim karena Allah akan jaga kita, Allah akan lindungi kita. Gak tahu kita mau naik motor atau kita pergi naik mobil, gak tahu mesti ada bahaya atau apa. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberkahi perbuatan kita, amal-amal kita. Nah, itu yang kedua, sunnahnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga itu mubah. Apa artinya mubah? Mubah itu indah fi'li wa tarki sawa. Mau perbuatan mau dilakukan atau tidak dilakukan itu sama aja. Hukumnya tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan pahala. Itu mubah. Kapan hukumnya mubah? Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, indah mubah adalah syara'iyah. Ini ketika perbuatan yang sudah ada kemuliaannya. Apa contohnya? Contohnya kita menggunakan gelas atau menggunakan meja atau buka pintu. Nah, itu perkara-perkara yang luar. Jadi kita melakukannya tidak akan mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa. Nah, tapi guru mulia kita Ahmad Umar bin Hafiz mengatakan di min hadis zikir yahsul thawab. Nah, jadi dengan kita memulai perkara mubah dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita mendapatkan pahalanya karena zikirnya. Nah, beda sama yang sunnah. Yang sunnah tadi yang dianjurkan dalam syariat. Kalau kita mau pakai baju, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, zikirnya kita dapat pahala, kita pakai baju juga pahala. Tapi tidak kalau kita pindahkan barang, kita pakai Bismillahirrahmanirrahim, kita dapat pahala zikirnya aja. Tapi perbuatannya itu kita mendapatkan pahala. Nah, itu artinya yang mubah. Nah, habis itu yang keempat, makruh. Makruh apa artinya makruh? Makruh itu yusabu inda tarki wa la yu'aqib inda fi'li. Nah, melakukan mendapatkan pahala ketika meninggalkannya dan tidak mendapatkan dosa atau mubah ketika melakukannya. Itu hukumnya makruh.
Tapi para ulama menjauhi perbuatan-perbuatan makruh ini karena mereka berpendapat kalimat makruh itu diambil dari karoha. Nah, karoha itu artinya benci. Nah, jadi kalimat dengan benci maka mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak suka perbuatan itu. Allah tidak suka, maka para ulama menjauhi, para sholihin menjauhi perkara-perkara yang makruh. Nah, kapan hukumnya kita makruh membaca bismillahirrahmanirrahim? Indal makruh jidati. Ini perkara-perkara makruh yang bizatnya. Jadi ada perkara-perkara makruh bizatnya. Contohnya apa? Contohnya mencabut uban. Nah, mencabut uban itu hukumnya perbuatan makruh. Kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka jadi makruh juga membaca bismillah. Nah, jadi hukumnya makruh. Jadi usahakan yang udah beruban itu jangan dicabut ubannya, karena itu cahaya. Jadi ada riwayat siapa yang pertama tumbuh ubannya itu apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam pertama yang tumbuh uban. Nah, jadi ketika tumbuh uban Nabi Ibrahim itu bingung, kok berubah? Rambut saya jadi putih. Maka bertanyalah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, kenapa rambut saya berubah menjadi putih? Maka malaikat berkata, itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita usahakan dan dicabut kalau bisa. Nah, dan juga diriwayatkan ada kisah dulu Nabi Daud alaihissalam itu suka didatangi sama malaikat Israil, malaikat pencabut nyawa, suka datang. Jadi malaikat pencabut nyawa ini, malaikat Israil suka datangin Nabi Daud, senang selalu senang ngobrol, senang nongkrong. Jadi ketika itu Nabi Daud alaihissalam, jadi setiap datang malaikat Israil ditanya sama Nabi Daud, kamu datang ke aku ini mau apa? Mau silaturahmi atau mau nongkrong atau mau nyebut nyawa saya? Maka malaikat Israil nanya, saya mau silaturahmi wahai Nabi Daud alaihissalam. Nah, habis itu jadi para nabi ini punya khususiyah, punya keistimewaan. Jadi setiap para nabi ini mau dicabut nyawa, malaikat Israil itu izin dulu. Beda sama kita. Nah, malaikat Israil mau nyabut nyawa kita udah, mau kapan aja sudah mencabut. Karena apa? Karena para nabi maksum, tidak ada salah. Beda sama kita. Kita tidak terlepas daripada dosa atau salah. Jadi kita tidak beda daripada para nabi. Nah, waktu itu Nabi Daud alaihissalam berpesan kepada malaikat Israil, wahai malaikat Israil, jika kamu mau menyambut nyawa saya, maka berilah tanda-tanda. Berilah tanda-tanda sebelum mau menyambut nyawa saya. Nah, di situ sewaktu-waktu itu Nabi malaikat Israil sering datang selalu menemui. Nah, waktu itu malaikat Israil mau menyambut nyawa Nabi Daud alaihissalam. Jadi waktu datang malaikat Israil, Nabi Daud bertanya, wahai malaikat Israil, kamu datang ini mau silaturahmi atau mau menyambut nyawa saya? Habis itu malaikat Israil menjawab, saya mau menjawab nyawa engkau ya wahai Nabi Daud. Nah, kata Nabi Daud alaihissalam, bukankah dia pesankan kepada kamu untuk berikan aku tanda-tanda? Kata malaikat Israil, iya saya sudah pesankan tanda-tanda itu. Tanda-tanda itu apa? Ya, contohnya rambutnya udah mulai putih, udah berubah, badan udah mulai melemah. Nah, kekuatannya bukan kayak bukan dulu lagi. Mulai berubah itu tanda-tandanya. Tapi itu nggak sadar wahai Nabi Daud. Nah, jadi dicabut nyawanya Nabi Daud alaihissalam. Nah, itu jadi yang udah berubah. Maka ingatkan diri kita, ingatkan dirinya. Karena itu tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Usia udah berlanjut. Tapi kalau kematian kita nggak tahu. Kematian itu juga ada tanda-tandanya. Mau kapan aja itu udah Allah takdirkan. Tapi Allah berikan tanda-tanda kita seperti itu udah berubah, darah kita udah mulai melemah. Maka ingatkan diri kita. Sampai Rasulullah SAW bersabda, ini mungkin lau dhahab sa'atuhu wa umruhu bighairi ma khalaqallahu jalilu la an tatawwara hasanatu ila yaumil qiyamah. Yang artinya jika seseorang umurnya, waktu-waktunya terbuang, udah pergi, sedangkan seorang hamba itu tidak dari jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah, lalai dan maksiat, maka dia akan menyesal sepanjang-panjangnya sampai hari kiamat. Jadi menyesal seorang hamba itu. Jadi makanya kita harus dalam kehidupan kita memperbanyak amal-amal kebaikan, kita selalu mengaji, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah bersabda, walau tajawaza umruhu arba'ina sanah wa
Tapi perbuatannya, apa dosa-dosanya, apa pahala-pahala yang lebih banyak masih daripada dosa-dosanya, pahalanya yang lebih banyak daripada dosanya, perbuatan baik yang lebih banyak daripada keburukannya, maka bersiaplah karena Allah sudah menyiapkan tempat di neraka jahanam. Nah, makanya kita harus perbaiki yang udah umurnya udah sampai 60 tahun atau belum juga kita gunakan waktu-waktu kita untuk kebaikan, banyak kita beriktikaf di masjid, banyak kita mengaji, banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kita berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak amal-amal kita. Nah, itu dari hukum makruh. Jadi kapan hukum makruh disenggaranya? Ketika perbuatan yang makruh. Nah, yang terakhir yang kelima, haram. Apa artinya haram? Yaitu yusabu inda tarkihi wa yu'aqib inda fi'li. Yang mendapatkan pahala ketika kita meninggalkan perbuatan itu dan kita mendapatkan dosa ketika kita melakukannya. Itu hukumnya haram. Kapan hukumnya haram? Kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Yaitu inda fi'li maksiat, ketika perbuatan yang maksiat dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya apa? Contohnya kita mau berbohong atau mau menipu, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu hukumnya haram. Perbuatannya haram, terus dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim juga haram. Nah, jadi dua dosanya double. Jadi dua. Contohnya juga mau maling atau mencuri atau perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perbuatannya udah haram, dia Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi hukumnya haram. Nah, jadi itu penjelasan hukum-hukum bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mau bahas bismillahirrahmanirrahim sangat luas. Pembahasannya sangat luas dalam bismillahirrahmanirrahim. Sampai Sayyidina Ali, sahabat Rasulullah SAW, punya Rasulullah SAW berkata, "Lau syarahna hadzal anil basmalah la yastaqul jamal arba'ina jamal ayahdiru." Yang artinya, jika aku mensyarahkan atau menjelaskan menulis kitab-kitab tentang bismillahirrahmanirrahim, 10 unta, 30 unta, 40 unta tidak mampu untuk menampung kitab-kitab itu. Nah, jadi maka dikatakan sirrul Quran fi surat al-Fatihah, wa sirrul Fatihah fi basmalah, wa sirrul basmalah fi hurufil ba, wa sirrul ba fi nutqul ula. Yang artinya rahasia Al-Quran itu di surat Al-Fatihah. Nah, rahasianya surat Al-Fatihah di mana? Di basmalah, di bismillahirrahmanirrahim. Nah, rahasianya basmalah itu di mana? Di huruf ba-nya. Jadi rahasianya huruf basmalah itu di huruf ba. Nah, rahasianya huruf ba itu di mana? Di titik ulang. Di titik yang pertama mau huruf ba. Jadi para ulama-ulama itu ketika mau menulis bismillahirrahmanirrahim di kitab-kitabnya pasti ditulis titik dulu, karena rahasianya itu di titik itu Pak. Ini rahasianya baik. Maka ada diriwayatkan, jadi para ulama itu ketika menulis itu bismillahirrahmanirrahim itu mimnya atau lafzul jalalannya itu dibundarkan, dikosongkan, bukan digabungkan. Jadi cara menulis mereka itu dibundarkan. Karena kenapa? Karena dia dikisahkan ketika Nabi SAW itu keliling di surga bersama malaikat Jibril. Jadi keliling ke surga dan Rasulullah SAW nemu ada 4 telaga, ada 4 sungai. Itu pertama sungai dari susu, dari madu, dari khamar, itu dari anggur atau dari air yang murni. Ada 4 telaga. Maka malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Wahai ya Rasulullah, apa engkau mau tahu dari mana 4 telaga ini, dari mana 4 sungai ini?" Maka Rasulullah, "Saya mau tahu dari mana itu, asalnya dari mana." Maka malaikat Jibril berkata, dari kubah itu ya Rasulullah. Nah, dari kubah itu. Jadi Rasulullah melihat ada suatu kubah yang terbuat dari kental, dari emas, dari berlian yang mewah, sangat mewah. Nah, jadi Rasulullah malaikat Jibril berkata, "Apakah engkau mau masuk?" "Hai Rasulullah, ya saya mau masuk." Tapi kata malaikat Jibril, pintunya terkunci. Nah, tapi kuncinya sama engkau ya Rasulullah. Apa kuncinya itu? Ketika Rasulullah menyebut bismillahirrahmanirrahim, maka ketika Rasulullah menyebut bismillahirrahmanirrahim, maka terbukalah pintu itu. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW dan malaikat Jibril masuk dalam kubah itu, menemui tulisan bismillahirrahmanirrahim. Maka dari telaga 4 itu, yang pertama dari susu itu dari minyak bismillah. Habis itu yang kedua dari madu itu dari Rasulullah Taala, ada bundarannya dari situ keluar telaga itu. Dan yang ketiga
itu dari Ar-Rahman. Jadi ada mimnya itu keluar dari khamar yang tepat supaya pelaganya dari anggur. Yang terakhir dari Ar-Rahim, mimnya itu keluar dari air yang murni. Maka Rasulullah bersabda, "Man qala bismillahirrahmanirrahim al-khalisan fi qalbihi fa yashrabu min ma'in arba'ah." Maka siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan ikhlas dalam hatinya, maka insya Allah akan minum dari air yang 4 telaga ini. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita supaya bisa minum dari 4 telaga itu ya Rabbal Alamin. Nah, habis itu ada yang terakhir, ada kisah dalam kita disebutkan dalam kitab tafsir. Habis itu diriwayatkan Sayyidina Musa alaihissalam. Nah, Sayyidina Musa alaihissalam ketika itu bersama malaikat Jibril mau pergi ke suatu tempat, tapi melalui kuburan, melewati kuburan. Nah, ketika melewati kuburan itu ada mendengar Sayyidina Musa alaihissalam itu mendengar suara yang diazab. Ada dalam kubur itu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi diazab, maka teriak suara apa ini? Maka dia lagi. Nah, pas baliknya melalui kuburan itu lagi, maka Nabi Musa alaihissalam mendengar rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bukan rahmat kepada hamba itu. Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa kuburan ini seorang hamba ini tadi yang pertama kita pergi azab dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka tiba-tiba langsung diberikan rahmat, diberikan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala?" Maka malaikat Jibril berjawab, "Jadi seorang hamba ini hadzal ibad al-asi." Ini orang hamba ini seorang yang maksiat, yang selalu suka dalam dunia itu suka maksiat, suka melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika itu waktu kita balik, kata malaikat Jibril, istrinya membawa anaknya, membawa putranya untuk ke madrasah belajar kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang dipelajari yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala langsung angkat azabnya seorang bapaknya itu, seorang hamba itu azabnya. Karena kenapa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Inistahaitu an aziba abdi wa huwa ibnu yadhkuru ismi." Maka aku malu memberikan azab kepada hambaku ketika putranya menyebut namaku. Nah, ini tanpa niat. Ini dalil, ini hujah, ini bukti dari contoh kita bahwa Allah ini rahmat. Nah, makanya ini dengan tanpa niat aja, kalau seorang anak ini baca bismillah, Allah angkat azabnya, Allah angkat siksaannya dari kubur. Nah, apalagi kita niat, kita memberikan Al-Fatihah, kita kirimkan Al-Fatihah kepada keluarga kita yang telah wafat, orang tua kita yang telah wafat, kita kirimkan supaya mereka diampunkan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sampai dalam doanya Sayyidina Ali dalam kitabnya berdoa, "Ya Allah, sampaikanlah amal-amal kebaikan aku kepada arwah-arwah yang telah wafat keluarga aku." Maka Sayyidina Ali berdoa, "Ya Allah, sampaikanlah amal-amal kebaikan aku supaya kepada arwah-arwah yang telah wafat dari keluarga aku." Maka kita tadi barusan kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga ngaji Yasin, kita sampaikan itu untuk keluarga kita yang telah wafat. Semoga mereka diberikan ampunan, diberikan rahmat dalam kuburnya. Jadi selalu kita sampaikan, kita baca Al-Fatihah itu dengan yang tadi seorang tanpa niat aja diangkat azabnya, apalagi kita niat, semoga pasti sampai. Nah, itu semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita istiqomah dan mengamalkan dalam ilmu kita yang kita pelajari. Kita istiqomah untuk hadir dalam majlis ini, diberikan kesehatan selalu, dan kita berjaya kita panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allah yaj'alul munafiq wa amalan khalisan lillahi ta'ala wa dalil huda wa yasul bidzalika qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la ilaha illa syaikhina wa mu'allimina wa aqalibina dalil alaina wa hadna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.
وبجاهك نبيكم صلى الله عليه وسلم ونظرك زواجك الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك سميع وتب علينا إنك تواب رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan mohon maaf kalau kajiannya terlalu lama atau penjelasan kurang jelas atau bahasa-bahasanya, mohon maaf karena masih belajar. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.